Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang mana proses finish menggunakan business process model and notation atau BPMN di kasus LEZDKD dengan nama Muhammad Ihsan, NIM 80 40 19 03 53, kelas 05 PS6. Baiklah, pendahuluan. Menurut data dari BPS tahun 2014, penduduk Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 2.449 juta jiwa dengan 88% dari angka tersebut beragama Islam. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia meskipun Indonesia bukan negara Islam. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu atau telah mencapai nisab dalam hartanya. Secara konsep, zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tapi mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan menurut data yang diungkapkan Badan Amil Zakat Nasional (Basnas). Potensi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 286 triliun per tahun, tapi jumlah zakat yang diterima baru mencapai 5 triliun. Tetapi realisasi zakat yang terkumpul masih ada di angka 1,7%. Penyebab mengapa tingkat penghimpunan zakat masih sedikit bila dibandingkan dengan potensinya, yakni karena kurangnya profesionalitas lembaga amil zakat. Baiklah, metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari identifikasi permasalahan di literatur untuk menentukan perancangan penelitian dan bukan dengan pengumpulan data, analisis data, penelitian bisnis yang berjalan saat ini. Dalam proses penggambarannya adalah dokumen alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Bizaki, Modelleret, dan Luzi Chart. Bizaki adalah aplikasi gratis yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis menggunakan standar Business Process Modeling and Analysis atau BPMN. Identifikasi proses bisnis. Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa permasalahan banyak terjadi di proses bisnis fundraising atau penghimpunan dana dan pengemasan program. Karena itulah pemodelan bisnis fokus dilakukan pada proses bisnis fundraising. Proses bisnis di DKD adalah proses yang dimulai dari pengadaan program periklanan hingga pembayaran. Proses bisnis pengadaan program adalah proses di mana manajer program membuat program yang nantinya akan menjadi tempat pendistribusi dana yang akan disampaikan. Proses bisnis pengiklanan adalah proses yang dilakukan oleh manajer fundraising yang bertujuan menghasilkan iklan-iklan yang siap dipromosikan ke calon donatur. Proses bisnis pembayaran adalah proses yang dilakukan front office dan fundraiser mulai dari melayani konsultasi donatur hingga ke proses pembayaran donasi. Baiklah, ini adalah tabel hasil observasi. Proses pemublikasan distribusi program ke donatur tidak dikemas dengan baik. Kode observasi 001. Dan yang kedua, proses fundraising yang berjalan hanya dengan door-to-door marketing dengan kode observasi 02. Dan yang ketiga, tidak melakukan proses branding secara konsisten dengan kode observasi 03. Dan yang keempat, sosial media yang tidak dioptimalkan, kode observasi 04. Dan hasil wawancara yang ada di tabel berikut ini adalah yang pertama, stagnan jumlah penghimpunan dalam 5 tahun terakhir dengan kode wawancara W dan W1. Dan yang kedua, manajer fundraising tidak mengawal proses funding dengan kode wawancara W2. 3. Publikasi program tidak maksimal dengan kode wawancara 3. Nah, inilah proses pengadaan dan program. Dengan ini tabelnya dikembalikan. Dan di tabel manajer program ada menemukan akar masalah dan analisis kondisi, analisis sosial, dan menentukan tujuan dan output, membuat data detail konsep, menyusun proposal dan RIB,
membuat petunjuk teknis, membuat kepanitiaan, membuat timeline program, pelaksanaan program, evaluasi, jadi tabel penerimaan manfaat. Nah, di sini ada asesmen penerima manfaat, pemberdayaan penerima manfaat, dan di sini ada observasi. Ini ada rapat dengan direktur, membuat petunjuk pelaksanaan, fundraising pengadaan atau biaya, evaluasi, dan di sini adalah manajer fundraising, rapat RIB dan pendanaan. Ini adalah konsep yang diterapkan adalah dari program, manajer program menemukan akar masalah, terus pembelian manfaat, penerimaan manfaatnya, asesmen penerimaan manfaat, langsung ke analisis, dan seterusnya ini. Baiklah, yang proses bisnis periklanan di table manager program ada membuat brief program yang akan diiklankan, menyiapkan bahan narasi dan visual program atau foto dan video. Manajer fundraising di tabel ini ada membuat target iklan, menentukan media pengiklanan, melakukan riset pasar atau audiens, target audiens, konten rating, konten media atau foto dan video, menentukan masa durasi dan anggaran iklan, menertibkan iklan dan membagikan iklan. Dan di sini ada staf membagikan iklan tersebut. Dan di sini skemanya manajer program membuat brief program tersebut dan langsung mengopornya ke manajer fundraising untuk menyampaikan, membuat targetnya, dan menentukan media pengiklanannya, ya seperti TV atau media sosial lainnya, dan melakukan riset ke pasar atau bagusnya ke pasar mana, bagusnya ke media mana gitu, media Instagram, TikTok yang tren sekarang. Target audience dan melakukan dan balik lagi ke media program dan menyiapkan narasi dan visual program dan atau video dan fotonya. Setelah membuat foto dan video, konten ratingnya, konten foto terus dan dilihat dan durasinya dan anggaran iklannya berapa gitu. Menertibkan iklan dan membagikan iklan tersebut, dan staf fundraising dan membagikannya dan mengeser-ngesernya program tersebut. Setelah proses pembayaran, donatur, di sini ada konsultasi, langsung menuju ke front office. Yang di tabel ini ada menjelaskan macam-macam donasinya, balik ke donatur kembali, pilih tipe donasinya yang ada dan menawarkan program yang tersedia. Yang menawarkan itu adalah front office, dan balik lagi ke donatur, memilih program donasinya yang bagaimana dan menjadi donatur tetap bulanan, dan ada iya atau tidaknya akad donasi. Sini ada diingatkan setiap awal bulan membayar, pokoknya udah kesepakatan tiap bulan harus membayar. Lah, langsung saja pemetaan masalah proses bisnis pengadaan produsen. Ini adalah tabel-tabelnya dan menemukan ini semuanya. Ini ada pemetaan masalah pada proses bisnis pengiklanan. Baiklah, langsung lagi pemetaan masalah pada proses bisnis dan pembayaran. Nah, di sini ada analisis cause effect diagram. Ada donatur, branding, pembayaran, sumber daya manusia, pengiklanan, program, stagnan, jumlah penghimpunan. Kesimpulannya adalah permasalahan stagnan jumlah penghimpunan sebagai besar terjadi pada proses yang dilakukan oleh manajer fundraising dan manajer program melalui analisis proses bisnis dengan pendekatan fishbone. Dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor penyebab diantaranya adalah faktor program, periklanan, pembayaran, sumber daya manusia, dan donatur dan branding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan yang saya buat pemodelan proses bisnis studi kasus sistem pembayaran tunai pada transaksi e-commerce.
Kenalkan dulu, nama saya Muhammad Ihsan, NIM 8040190353, kelas 05 PS6. Baiklah, ini akan menjelaskan abstraknya. Penggunaan teknologi teknologi dalam dunia bisnis dapat membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Teknologi menjadikan data yang tersimpan lebih terstandar dan pengolahan data menjadi informasi menjadi lebih cepat. Transaksi penjualan dan transaksi pembayaran merupakan aktivitas bisnis yang perlu diperhatikan. Kedua transaksi tersebut perlu dipantau agar proses bisnis dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Penelitian ini merancang sistem informasi penjualan dan pembayaran. Transaksi pembayaran dapat dilakukan secara tunai pada sistem penjualan e-commerce. Ini dirancang menggunakan pemodelan diagram UML yang menggambarkan kebutuhan dan konten apa saja yang dapat dikerjakan oleh sistem. Pemodelan sistem pembayaran diterapkan. Pembayaran diharapkan menjadi alat yang dapat membantu pengolahan transaksi menjadi lebih terstandar dan menghasilkan laporan dengan cepat. Pendahuluan. Transaksi pembayaran salah satu proses yang penting dalam setiap transaksi penjualan. Mendapatkan kompensasi waktu pembayaran dengan jangka waktu tertentu adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi perusahaan. Karena yang tidak semua perusahaan menerapkan sistem pembayaran tunai di tempat. Tetapi banyak juga perusahaan yang menerapkan sistem pembayaran tempo atau jangka panjang. Melakukan pembelian barang, kebutuhan perusahaan, jangkauan pasar yang luas merupakan satu hal yang penting pada bidang usaha penjualan. Namun harus memperhatikan juga aspek efisiensi biayanya. Menjangkau pasar yang luas diperlukan suatu media guna menyampaikan informasi kepada calon pelanggan. Selain sarana tersebut adalah internet dan kategori media pemasaran tersebut adalah e-commerce. Dukungan teknologi saat ini memungkinkan perusahaan beralih dari sistem pencatatan transaksi yang masih menggunakan media kertas menjadi terkomputerisasi. Sistem terkomputerisasi mengolah data menjadi lebih cepat dan memberikan perhitungan dengan akurat. Salah satu teknologi yang dapat mengolah data menjadi informasi yaitu sistem perangkat lunak software. Rancangan perangkat lunak harus menerapkan metode tahapan. Salah satunya metode pengembangan perangkat lunak yang sering diterapkan adalah SDLC, System Development Lab Cycle. Model air terjun atau waterfall. Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis desain, kemudian pengujian dan pemeliharaan. Proses desain pada alur hidup dalam perancangan perangkat lunak dapat digambarkan oleh diagram UML, Unified Modeling Language, yang merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks pendukung. Beberapa diagram yang termasuk dalam UML seperti use case, diagram, activity diagram, dan lain-lain. Membuat pemodelan yang baik akan berdampak pada rancangan perangkat lunak yang baik pula. Sistem yang baik harus bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Dapat mengolah data menjadi informasi yang bernilai dengan cepat, maka pemodelan diagram UML perlu dilakukan karena merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Hasil pembahasan, rancangan pemodelan diagram UML sistem pembayaran tunai pada transaksi e-commerce terdiri dari dua penggunaan, yaitu admin dan konsumen. Masing-masing hak akses akan dibedakan berdasarkan lingkupan batasan kerja yang dilakukan pada sistem berjalan. Berikut kemudian diagram UML pada perancangan sistem yang dibuat. Use case diagram. Use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem dapat dimodelkan dengan diagram use case diagram. Aktor pada pemodel ini dibedakan menjadi dua aktor. Yang berikut ini adalah gambarnya. Penjualan admin, mengolah data kategori, mengolah data barang, tambah stok barang, mengolah data bank, mengolah data pelanggan, konfirmasi pemesanan, mengakses laporan stok, akses laporan penjualan. Dan di dunia ada login di tengah-tengah itu. Yang gambar kedua adalah yang konsumen melihat data barang, meregistrasi, login, dan melakukan pemesanan keranjang belanja, dan lanjut ke login, checkout, dan login.
include login, lakukan pembayaran include login. Baiklah, lanjut. Activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen yang dengan bentuk tertentu dihubungkan dengan panah-panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal dan hingga akhir. Gambaran pada sistem yang akan dirancang dapat dimodalkan dengan activity diagram agar workflow sistem perangkat lunak dapat dipahami. Activity diagram mengolah admin. Administrasi atau admin menunjukkan login dan mengarah ke validasi user dan registration yes atau no, dan langsung ngecek ke username dan password. Lanjut lagi ke manajemen sistem dan add add member, update passion dan logout. Lanjut, activity diagram melihat laporan stok barang. Dan di sini ada admin mengakses laporan stok dan ke sistem menampilkan laporan stok dan menuju ke admin kembali mengisi kolom pencarian dan admin menekan tombol cetak dan sistem memvalidasi cetak dan menampilkan laporan yang dicari. Selanjutnya, activity diagram melihat laporan penjualan. Admin sini mengakses laporan penjualan, menampilkan laporan penjualan, mengisi kolom pencarian, dan menekan tombol cetak. Dan sistem memvalidasi cetak dan menampilkan laporan yang dicari. Dan activity diagram registrasi konsumen. Konsumen membuka halaman registrasi, sistem menampilkan memilih halaman registrasi, dan konsumen mengisi data dan menekan tombol simpan. Dan sistem memvalidasi simpan dan menyimpan data tersebut. Di sini ada activity diagram checkout transaksi. Konsumen menekan tombol checkout pada keranjang belanja dan sistem menampilkan halaman checkout dan mengisi data. Menekan tombol simpan, validasi simpan, dan sistem menyimpan data tersebut. Dan lanjut, activity diagram konfirmasi pembayaran. Konsumen menekan tombol pembayaran dan sistem menampilkan halaman pembayaran dan sistem kembali ke konsumen dan upload bukti transfer dan menekan tombol simpan dan sistem memvalidasi simpan data tersebut dan menyimpan datanya. Baiklah, kesimpulan di sini adalah adapun kesimpulan dan saran dari sistem ini adalah sebagai berikut. Pemodelan diagram UML pada penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan pembelajaran tentang pembuatan UML pada studi kasus penjualan e-commerce dengan metode pembayaran cash atau tunai. Untuk diagram dirancang menyediakan fasilitas kepada admin, penjual, atau mengolah data pengguna kategori barang, rekening bank pembayaran, data pelanggan, mengkonfirmasi pesanan, melakukan penambahan keranjang, belanja, melakukan checkout, melakukan konfirmasi pembayaran, hingga menghasilkan laporan stok dan laporan penjualan. Konsumen dapat melihat katalog barang, melakukan registrasi pemesanan, dan pembayaran antara sistem dilakukan tersebut. Jika sistem diterapkan pada penjualan e-commerce, dapat membantu para penjualan barang untuk memperluas jangka pemasaran dan memasarkan produk yang dimilikinya sebagai upaya peningkatan pendapatannya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.